Assalamualaikum teman-teman mahasiswa Tadris Matematika. Salam inovasi. Ini merupakan rangkaian video dari workshop Inovasi Media Pembelajaran Matematika, dan ini akan menjadi serangkaian konten yang menjadi kumpulan teori-teori dari berbagai macam media pembelajaran yang akan kita sharing ke teman-teman semua. Harapannya video ini akan bermanfaat agar teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam pengetahuan dan inovasi seputar peningkatan kualitas pembelajaran matematika menggunakan alat peraga media pembelajaran. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk memanfaatkan software Google Earth sebagai salah satu software yang membuat kita bisa menunjukkan implementasi matematika di kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita melihat PowerPoint-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke software-nya. Kita mulai berkenalan dengan software Google Earth. Apa itu Google Earth? Ya, Google Earth merupakan sebuah program globe virtual yang sebenarnya disebut dengan Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole Inc. Inti dari program ini adalah memetakan bumi dalam bentuk 3D, dan kita bisa melakukan banyak hal di sana. Dan pada awalnya, pembuat dari software ini memang tidak secara khusus menunjukkan Google Earth itu untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran matematika. Google Earth dari awal lebih dikhususkan untuk dunia geografi atau dunia kartografi, hal yang berkaitan dengan peta, yang berkaitan dengan lokasi dan posisi, dan hal yang semacamnya. Tapi kita tetap bisa memanfaatkan software ini sebagai salah satu media pembelajaran matematika, walaupun ini bukan software yang secara khusus ditujukan untuk pembelajaran matematika. Nah, kita bisa melihat di sini ada hal apa saja yang bisa kita lakukan secara matematika dengan memanfaatkan software Google Earth ini untuk menerapkan matematika dalam kehidupan. Yang pertama, kita bisa menentukan jarak dan lokasi suatu tempat, terus kita bisa mengukur ketinggian suatu tempat, kita bisa menentukan luas dari poligon pada area tertentu, melihat objek benda langit lain seperti bulan dan Mars, berbagai keperluan lainnya di bidang geologi, meteorologi, kartografi, oceanografi, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan di Google Earth ini untuk kepentingan pendidikan matematika. Cara mendapatkan softwarenya, teman-teman bisa buka di websitenya nanti di browsernya, buka Google Earth, ketik aja di Google, nanti muncul websitenya, dan teman-teman bisa mendapatkan software ini secara gratis di situs resminya langsung. Dan tidak hanya dalam bentuk software, Google Earth juga tersedia dalam bentuk website dan aplikasi Android. Nah, mari kita lihat dulu problem apa yang terjadi di lapangan di kelas-kelas matematika saat ini sehingga kita memerlukan Google Earth sebagai salah satu software yang sangat bagus untuk kita jadikan sebagai alat untuk menunjukkan implementasi matematika. Yang pertama, pembelajaran matematika terasa jauh sekali dengan kehidupan. Seringkali guru kita tidak menjelaskan kepada siswa-siswa kita seperti apa konsep ini akan digunakan dalam kehidupan. Dan ini tentu saja akan membuat siswa hanya sekedar mengerti perhitungan matematika tanpa mengerti untuk apa sih mereka mempelajari hal tersebut. Yang kedua, matematika ternyata selama ini dianggap sebagai sekumpulan konsep yang terpisah satu sama lain dan tidak saling berhubungan. Padahal antara satu konsep dengan konsep lainnya semua saling berkaitan erat. Kita saat belajar tentang koordinat kartesius misalnya, kita mempelajari terpisah dengan materi tentang vektor. Kita mempelajari materi matriks secara terpisah-pisah, sehingga siswa kita pikirannya terkotak-kotakan melihat bahwa antara satu konsep dengan konsep lain masing-masing berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain. Itu problem yang besar yang terjadi di kelas matematika hari ini. Terus matematika sering diajarkan secara terpisah-pisah, dan analoginya itu sama seperti siswa diajarkan untuk mengumpulkan setumpuk kayu. Siswa hanya jadi pengumpul kayu tanpa pernah tahu mau diapakan setumpuk kayu tersebut selanjutnya.
Ya, ini visualisasi dari kelas matematika saat ini. Kebanyakan hanya rumus, kemampuan prosedural, guru lebih berorientasi untuk bertanya ke siswa tentang berapa hasil dari suatu operasi, bukan lebih menguatkan konsep, apalagi sampai ke tahap mengetahui implementasinya. Nah, kita bisa mengibaratkan matematika seperti sekumpulan puzzle. Harusnya kita mengajarkan matematika sebagai suatu ilmu yang utuh, yang saling terintegrasi antara satu konsep dengan konsep yang lain. Nah, ini analogi yang tadi sedikit kita singgung, yaitu analogi pengumpulan kayu. Permisalan ini sangat membantu untuk membuat kita memahami bahwa siswa saat ini hanya seperti orang yang mengumpulkan beberapa balok kayu tanpa mereka mengetahui kelanjutan dari setelah mereka mengumpulkan semua pengetahuan itu ingin dibangun seperti apa sekumpulan kayu yang sudah mereka kumpulkan ini. Tidak adanya perhatian lebih lanjut untuk membangun sekumpulan pengetahuan ini untuk didesain sebagai sesuatu hal yang lebih kompleks, yang lebih konstruktif. Itu adalah problem besar yang terjadi saat ini. Nah, ini ada beberapa konsep matematika yang relevan yang bisa kita tunjukkan ke siswa. Ini loh penerapannya di kehidupan nyata di software Google Earth ini. Yang pertama, kita bisa menunjukkan kebermanfaatan konsep menghitung jarak antar dua titik pada peta. Ya, guru kita lebih concernnya menghitung dan lebih abstrak dari apa yang selama ini kita lihat di kelas. Sangat-sangat jarang guru kita menunjukkan implementasinya secara langsung di kehidupan tentang konsep ini. Kemudian yang kedua, menghitung keliling dan luas poligon. Ya, seringkali orientasinya menghitung. Dan kita lupa untuk menunjukkan implementasinya secara real di lapangan. Konsep matematika yang berikutnya juga yang tak kalah penting adalah implementasi koordinat kartesius pada permukaan bumi. Cuma bedanya kalau koordinat kartesius itu pada bidang datar Euclid menggunakan sumbu X dan Y, sedangkan di bumi karena ini masuk dalam ruang non-Euclid itu agak sedikit berbeda, tapi pada dasarnya ada kemiripan, ada dua sumbu yang tegak lurus. Cuma kalau di bumi kita menggunakan istilah latitude dan longitude, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut garis lintang dan garis bujur. Konsepnya sama, yaitu menentukan lokasi dari suatu titik. Dan ini bisa kita tunjukkan kepada siswa sebegitu pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita juga bisa menunjukkan kepada siswa bahwa ini erat kaitannya sama GPS, sama kemampuan teknologi dalam menentukan lokasi suatu titik, baik itu titik yang diam maupun titik yang bergerak. Dan itu semua sangat erat kaitannya dengan perhitungan matematika. Kita juga bisa memanfaatkan Google Earth untuk melihat permukaan bumi dari ketinggian tertentu. Nanti akan saya demonstrasikan kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk melihat permukaan bumi dari ketinggian tertentu menggunakan software Google Earth. Dan langsung saja, mari kita masuk ke softwarenya secara langsung. Di sini saya sudah install, dan seperti inilah antarmuka yang bisa teman-teman lihat pertama kali di software ini setelah teman-teman mendownloadnya di perangkat masing-masing. Di sini ada pengenalan dulu untuk tools-toolsnya. Jadi kita perlu memahami dulu bagian-bagian dari software ini sebelum kita memanfaatkannya ke dalam pembelajaran matematika. Ini juga sebuah tantangan juga bagi guru-guru, calon guru di luar sana yang pengen menerapkan Google Earth ini. Tidak semua sekolah menyediakan fasilitas LCD, kemudian tidak semua guru memiliki waktu dan kemauan serta niat yang tinggi untuk berinovasi, dan juga tidak semua guru memiliki akses kepada laptop dan internet, karena Google Earth ini harus menggunakan
koneksi internet agar bisa mengoperasikan software ini dengan baik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari beberapa tools yang ada di software ini. Yang pertama mulai dari navigasi dulu. Di sini ada untuk nge-zoom in, kemudian ada untuk nge-zoom out. Ada juga untuk move, untuk bergerak mengelilingi dunia. Kemudian ada juga tools untuk melihat perspektif lain dari bumi. Nah, seperti inilah cara penggunaan untuk navigasinya. Kalau pengen kembali ke arah utara secara default, tinggal klik tombol N. Kemudian di sisi kiri di sini ada beberapa sidebar. Di sini ada place, tempat, ada layers, ada lapisan, dan ada menu search. Kolom search di mana kita bisa mencari lokasi yang ingin kita tuju. Kalau pengen menghilangkan sidebarnya, tinggal klik tombol hide sidebar dan sidebarnya akan hilang. Di sini juga ada beberapa tools untuk menambahkan titik, menambahkan poligon, kemudian melihat citra satelit dalam kurun waktu di masa lalu, dan juga sebenarnya bukan hanya bumi yang ada di fitur Google Earth ini, kita juga bisa melihat planet lain. Di sini saya contohkan, kita bisa melihat planet Mars juga di Google Earth ini. Ya, ini butuh proses loading untuk menampilkan datanya. Kemudian bisa juga untuk melihat bulan. Nah, di sini akan saya tunjukkan proses Google Earth menampilkan bulan. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman semua. Ya, jadi lengkap ya. Dan juga ini ada sky untuk melihat bintang-bintang di langit. Sekarang kita kembali ke bumi dan langsung saja kita masuk ke hal apa saja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Google Earth di dalam kelas matematika. Seperti yang sudah disinggung di PowerPoint tadi, salah satunya adalah dengan menentukan jarak dari dua titik. Nah, kita kalau di kelas matematika biasanya itu ditampilkan secara abstrak dari poin A ke poin B misalnya dengan menggunakan Google Earth. Contohnya langsung real, bukan dari titik A ke titik B lagi, tapi tempat yang nyata, misalnya dari Mataram ke Lombok Timur misalnya, atau dari Islamic Center ke kampus UIN Mataram misalnya. Itu contoh yang jauh lebih nyata dibandingkan menggunakan permisalan titik A dan B. Dan juga bedanya sama Google Maps, kalau Google Maps itu kan menentukan jarak dari segi transportasi, yang artinya panjang jalan yang dihitung kalau kita buka Google Maps. Tapi kalau kita menggunakan Google Earth, yang dihitung adalah garis, yaitu garis yang menghubungkan dua titik. Nah, sebagai contoh di sini, kita akan memanfaatkan Google Earth untuk menghitung jarak dari Islamic Center menuju kantor gubernur. Kita akan membuat garis di sini, kemudian dari Islamic Center kita buat titiknya, kemudian kita hubungkan ke ruler atau penggaris menuju ke kantor gubernur, dan di sini langsung terlihat jaraknya ternyata dari Islamic Center ke kantor gubernur tuh kurang lebih 990 meter. Dan kita bisa mengganti satuannya menjadi kilometer misalnya. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Tinggal kita save, kita bisa menambahkan deskripsinya, lalu tekan OK. Maka jadilah sebuah garis hasil project kita. Kita bisa menghapusnya, tinggal tekan tombol delete saja. Dan tidak hanya dua tempat yang berdekatan seperti ini, kita bahkan bisa melakukannya untuk dua belahan bumi yang berbeda. Misalnya nih, kita pengen menentukan jarak dari kampus kita di UIN Mataram ini, kita pengen menentukan jaraknya ke Ka'bah di Arab Saudi, sekaligus menentukan arah kiblat juga. Sekarang saya tepatkan titiknya di auditorium UIN Mataram, lalu saya scroll jauh. Oke, sekarang kita akan menuju ke Arab Saudi. Kita bisa menggunakan fitur navigasi ini untuk mengarah ke Arab Saudi. Oke, sekarang kita sudah menuju ke Jazirah Arab. Dan ya, ini butuh koneksi internet agar gambarnya jelas. Dan kota Mekah itu terletak di dekat-dekat Jeddah
di pinggir-pinggir Laut Merah. Sekarang kita zoom lagi, ya sudah mulai terlihat Mekah di sana. Ya, lalu kita arahkan secara khusus ke Ka'bah. Ya, kita tunggu sebentar sambil menunggu koneksi internetnya bisa lebih jelas untuk menampilkan kondisi dari kota Mekah. Ya, sekarang sudah mulai jelas dan kita lepaskan titiknya di tengah-tengah Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah. Ya, dan sekarang kita sudah melakukannya dan sekarang hasilnya keluar. Ternyata jaraknya adalah 8.962,83 km. Dan ini salah satu hal yang paling penting, yaitu degree. Ada 293,55 derajat. Ini sangat penting karena kita bisa memanfaatkannya sebagai penanda kiblat. 293,55 derajat. Kalau misalnya teman-teman punya software, punya aplikasi Android, Kompas, teman-teman bisa buka aplikasi Kompas dan teman-teman bisa menggunakan kompas tersebut untuk menentukan arah kiblat. Tinggal arahkan saja ke arah 293,55 derajat. Ya, seperti ini tampilannya. Dan bagusnya Google Earth adalah memberikan visualisasi secara interaktif. Ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh papan tulis di kelas kita. Kita bisa memberikan kecerdasan spasial kepada siswa kita. Itu salah satu hal yang sangat penting juga di matematika, yaitu kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kecerdasan kita dalam melihat perspektif, dalam dimensi ruang. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lakukan. Kalau selama ini kita melihat peta itu sebagai suatu hal yang datar dan selalu penampakannya dari atas, dengan menggunakan Google Earth kita bisa melihat suatu lokasi dalam perspektif yang berbeda. Seperti ini contohnya, melihat garis yang menghubungkan arah kiblat antara UIN Mataram dengan Ka'bah, kita bisa melihat perspektifnya seperti ini. Oke. Dan ini semua tidak bisa terjadi kalau kita tidak menguasai matematika. Jadi sebegitu pentingnya matematika dalam kehidupan ini. Oke, itu untuk menghitung jarak dari dua titik. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung keliling dan luas dari suatu poligon. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu poligon, poligon adalah sebuah bidang datar yang terdiri dari beberapa sisi. Makanya namanya poligon. Poli itu artinya banyak, gon itu artinya sisi. Heksagon artinya sebuah bidang datar yang memiliki jumlah gonnya sebanyak heksa, yaitu 6. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitung keliling dan luas dari areal tanah di Mall Epicentrum Mataram. Kita tinggal buka tools ruler tadi dan kita pilih submenu poligon, lalu kita arahkan dia di setiap pojoknya. Nah, nanti akan muncul garis kuning seperti ini dan seperti ini. Nah, sekarang langsung terlihat perimeter. Perimeter artinya keliling. Keliling dari garis kuning ini 0,85 km dan areanya yaitu 44.349 meter persegi. Jadi jauh lebih aplikatif teman-teman semua. Tidak perlu lagi menggunakan permisalan suatu poligon yang abstrak. Kita langsung bisa memanfaatkan benda-benda yang real seperti ini agar lebih terasa kebermanfaatan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di samping itu kita juga bisa melakukan hal yang lain, yaitu melihat permukaan bumi dari ketinggian tertentu. Di pojok kanan bawah di video ini, kalau teman-teman lihat ada indikator data di sini. Ada EY out.
yaitu ketinggian mata, EY altitude. Ketinggian mata 40,12 km. Kalau teman-teman lihat di pojok kanan bawah, ini ada angka 40,12 km. Itu artinya kalau kita berada di ketinggian 40,12 km dari permukaan bumi, maka seperti inilah penampakan permukaan bumi yang bisa kita lihat. Semakin kita zoom out, maka semakin besar EY altitude-nya, semakin tinggi lokasi kita. Sekarang ketinggian kita di 376,77 km. Ini juga matematika banget ya, menghitung ketinggian. Dan hal yang terakhir yang bisa kita lakukan, sebenarnya bukan terakhir sih, terakhir di video ini. Teman-teman bisa lebih mengeksplornya lagi nanti. Konsep-konsep matematika apa lagi yang bisa kita uji coba dengan menggunakan Google Earth ini untuk diimplementasikan ke dalam kelas matematika. Nah, ini contoh terakhir yang akan saya tunjukkan di video kali ini, yaitu koordinat bumi. Nah, teman-teman bisa memunculkan koordinat dengan menekan tombol view, terus menekan centang grid. Nah, dari sini koordinat bumi terlihat. Ada garis ekuator, kemudian ada garis Tropic of Cancer, garis balik utara, Tropic of Capricorn itu garis balik selatan, dan teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk menunjukkan ke siswa betapa matematika itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan koordinatnya ini sangat detail, sampai koordinat dari derajat, terus menit ke detik, itu bisa sangat akurat di sini dalam proses penentuan lokasi. Bahwa di setiap tempat di bumi bisa kita tentukan dengan melihat kedudukannya terhadap garis lintang dan garis bujur. Oke, jadi demikian teman-teman video tentang kebermanfaatan Google Earth ini dalam kelas matematika. Selanjutnya teman-teman bisa mengeksplornya sendiri dan bisa dijadikan sebagai bahan eksperimen untuk meningkatkan inovasi pembelajaran matematika ke depannya. Mari kita bersama-sama di Tadris Matematika ini kita berusaha untuk menghadirkan terobosan-terobosan baru. Hal-hal yang jarang guru-guru kita lakukan karena kita sebagai generasi yang terbaru